Ini adalah Jakarta tahun 2018. Tapi semua keindahan ini gak diperoleh dengan cara yang indah. Semuanya butuh perjuangan yang sangat keras. Kurang lebih 350 tahun, Belanda menjajah dan menduduki Indonesia sampai pada tahun 1942. Jepang datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia dengan dasar imperialisme kuno. Mulai dari Tarakan. Beberapa hari kemudian, tentara Belanda di tanah Jawa sudah menyerah pada bala tentara Dai Nippon. Jepang disambut di Indonesia dengan banyak hasutan-hasutan Jepang untuk warga Indonesia. Salah satunya adalah 3A. Kami mengucap terima kasih atas pemberian Tuhan dan terima kasih atas kedatangan Tuhan. Kami berdiri di belakang Tuhan dan di belakang Dai Nippon, yaitu penjajahan, pendudukan, perbudakan yang disebut dengan Romusha. Jepang terdesak dalam perang Asia Pasifik melawan sekutu. Sehingga Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada negara Indonesia yang diberikan oleh Jenderal Kumakichi Harada, yaitu BPUPKI. Walau seperti itu, pendudukan Jepang tetap terjadi dengan kejam. Sampai bom atom dijatuhkan oleh pihak sekutu, tepatnya Amerika Serikat, pada 6 Agustus di Hiroshima dan 9 Agustus di Nagasaki tahun 1945. Hal ini membuat Jepang menyerah kepada Amerika Serikat serta sekutu. Kehancuran ini sangat fatal bagi negara Jepang. Pihak Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk PPUPKI sebagai bentuk keseriusan mereka untuk memberikan janji kemerdekaan kepada negara Indonesia dengan ketuanya Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi, tepatnya di Dalat, Vietnam, memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali dari Vietnam ke Indonesia, Sultan Syahrir yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang mendesak agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno juga menghindari pertumpahan darah karena dianggap akan memecah belah antara pihak Jepang dan pihak Indonesia. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sementara tentara Jepang tetap masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia kepada tangan sekutu.
Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, golongan muda segera mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun golongan tua tidak setuju dengan alasan untuk menunggu konfirmasi dari pemerintahan Jepang agar tidak terjadi yang namanya kekerasan. Tetapi golongan muda tidak ingin hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa kemerdekaan adalah atas usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian Jepang. Melihat hal ini terjadi, pada dini hari, tepatnya tanggal 16 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda dan golongan tua pun setuju untuk melaksanakan proklamasi dan dia akan dilaksanakan di Jakarta. Mereka pun sepakat untuk merumuskan teks proklamasi di Rumah Laksamana Muda Maeda. Lapor, Bung. Naskah proklamasi sudah disusun. Akan dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa hari ini? 16, Bung. 17 Agustus. Bantu sebarkan berita ini. Siap. Momentum ini penting untuk dikabarkan ke seluruh pelosok. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang Anda semualah yang akan menentukan kemana bangsa ini akan pergi. Tujuannya kemana?
tergantung dirimu.